Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Kandidus Ambur, mahasiswa dari Universitas PGRI Argopuro Jember, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Luar Biasa, dari kelas A1, dengan NIM 211F10079. Nah, di sini saya akan membahas terkait mata kuliah pendidikan anak penyandang masalah sosial. Mata kuliah ini diampu oleh Bunda Sugiartati SPD MPD. Baik, langsung saja saya akan membahas materi yang pertama. Yang pertama, saya akan membahas materi yakni tentang konsep penyandang anak masalah sosial. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan definisi dari masalah sosial. Jadi, masalah sosial adalah ketidaksesuaian antar unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kelompok sosial. Kemudian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi anak bermasalah sosial. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan yaitu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan, serta kesehatan. Kemudian, faktor anak bermasalah sosial yang kedua, yaitu ketidakharmonisan pada keluarga. Nah, ketidakharmonisan pada keluarga disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya unit keluarga yang tidak lengkap, kemudian disorganisasi keluarga karena putusnya perkawinan. Seperti yang kita ketahui bahwa keluarga itu memiliki peran yang sangat penting dalam mengayomi anak-anaknya. Jadi, anak-anak ataupun remaja sekarang banyak sekali yang merasakan dampak akibat bermasalah sosial. Baiklah, setelah saya menjelaskan definisi dari masalah sosial dan faktor anak bermasalah sosial, selanjutnya saya akan membahas bentuk-bentuk anak bermasalah sosial. Nah, ada beberapa bentuk-bentuk anak bermasalah sosial. Yang pertama, perselisihan. Kemudian yang kedua, kriminalitas. Yang ketiga, ketidakharmonisan keluarga. Dan yang keempat, kebodohan dan kemiskinan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penanganan anak bermasalah sosial. Yang pertama, mencari akar penyebabnya. Nah, di sini kita sebagai orang tua harus mengetahui penyebab anak kita melakukan suatu tindakan yang tidak baik ataupun yang mengganggu kehidupan sosial. Kemudian yang kedua, membuat anak merasa tenang. Dan yang ketiga, membantu anak dalam
mengatasi kecemasannya. Kemudian kita juga bisa mengalihkan anak dengan kegiatan yang lain. Misalnya, kita harus mengetahui apa yang menjadi kesukaan atau hobi dari anak tersebut, sehingga dia bisa melakukan kegiatan yang sifatnya positif. Dan yang terakhir yang saya akan bahas dari materi yang pertama ini, yaitu menangani gangguan sosial emosional pada anak dengan cara melakukan berbagai terapi. Nah, ada beberapa terapi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi gangguan sosial emosional pada anak. Yang pertama, terapi bermain. Kemudian kita juga bisa melakukan terapi tulisan tangan. Kemudian terapi alat musik. Kemudian terapi seni. Dan juga kita bisa melakukan berbagai terapi yang lainnya, khususnya untuk membuat anak tersebut supaya tidak melakukan tindakan kriminal. Baik Bunda, sekarang saya akan melanjutkan pembahasan ke materi yang kedua. Nah, di materi yang kedua ini, saya akan membahas yang pertama tentang anak PSK, kemudian yang kedua korban trafficking, dan yang ketiga akibat kekerasan seksual. Oke, sekarang saya akan membahas topik yang pertama, yakni tentang anak PSK atau pekerja seks komersial. Jadi pengertian dari PSK atau pengertian dari pekerja seks komersial adalah pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual yang bertujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang memakai jasa mereka tersebut. Disebutkan bahwa PSK adalah wanita yang pekerjaannya menjual diri kepada banyak laki-laki yang membutuhkan pemuasan nafsu seksual. Nah, selanjutnya ada beberapa faktor PSK atau pekerja seks komersial. Jadi, faktor yang dimaksudkan di sini adalah faktor anak-anak yang terjerumus ke dalam dunia PSK. Yang pertama, tidak ada undang-undang yang tegas yang melarang pelacuran. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri bahwa di Indonesia saat ini memang ada undang-undang yang mengatur tentang PSK dan konsumennya. Jadi itu ada dalam Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 1. Intinya di situ konsumen ataupun PSK yang melakukan prostitusi secara online akan dikenakan denda paling banyak 1 miliar dan penjara paling lama 6 tahun. Nah, sudah sangat jelas ya, di Indonesia ada undang-undang yang mengatur tentang PSK ini. Cuman memang mungkin implementasinya kurang
maksimal. Kemudian faktor yang kedua yaitu adanya dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya di luar ikatan perkawinan. Nah, di Indonesia remaja-remaja sekarang khususnya umur 18 ke atas itu rata-rata memiliki rasa ingin tahu yang tinggi khususnya tentang seks ini ya, sehingga mereka cenderung untuk melakukan hubungan intim kepada pasangan ataupun orang-orang yang memang ada dalam dunia PSK itu. Nah, ini sangat-sangat disayangkan. Seharusnya hal-hal seperti ini harus dihindarkan, khususnya di kalangan remaja. Nah, sekarang saya akan membahas faktor intern atau faktor internal yang menyebabkan maraknya prostitusi di kalangan remaja di Indonesia. Ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu aspirasi kesenangan dunia, kemudian kecenderungan untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup. Nah, remaja-remaja di Indonesia saat ini banyak sekali yang mengambil keputusan secara singkat. Nah, ketika mereka mengalami kesulitan dalam hidupnya, mereka cenderung melakukan tindakan yang negatif. Contohnya mereka menjadi konsumen ataupun mereka terjun ke dalam dunia PSK atau pekerja seks komersial. Kemudian faktor internal yang ketiga yaitu adanya tekanan ekonomi. Kemudian kemiskinan, kemudian kondisi keluarga yang tidak harmonis. Nah, dalam hal ini, keluarga juga memiliki peran yang sangat penting ya untuk mengayomi remaja-remaja di Indonesia supaya mereka tidak terjerumus ke dalam dunia pekerja seks komersial. Kemudian, faktor lainnya adalah unjuk rayu kaum lelaki serta rasa ingin tahu tentang seks. Nah, yang dimaksudkan dengan unjuk rayuan ini adalah bahwa mereka mungkin ataupun remaja-remaja ini diiming-imingi dengan uang ataupun dengan hal-hal mewah lainnya. Nah, seharusnya ini tidak perlu terjadi. Remaja-remaja di Indonesia harus lebih sadar diri dan tentunya harus dikurangi untuk tidak merusak khususnya untuk generasi-generasi bangsa Indonesia. Nah, sekarang saya akan lanjutkan topik yang kedua dari materi yang kedua ini, yakni pengertian korban trafficking. Jadi, korban trafficking pada umumnya anak-anak dan perempuan di bawah umur yang dimana korbannya adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam bidang perekonomian. Nah, selanjutnya saya akan membahas faktor penyebab trafficking. Ada beberapa faktor penyebab trafficking. Yang pertama, faktor ekonomi, kemudian pola hidup, kemudian minimnya pemahaman agama, dan
tidak memiliki pendidikan. Nah, selanjutnya karakteristik korban trafficking. Ada beberapa karakteristik korban trafficking. Yang pertama, adanya rekrutmen, kemudian adanya serah terima, kemudian jeratan lilitan hutang, dan pemotongan kebebasan serta intimidasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas topik yang ketiga di materi yang kedua ini, yakni tentang kekerasan seksual. Nah, yang pertama ada pengertian kekerasan seksual. Jadi, perbuatan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang. Karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik, termasuk yang mengganggu kekerasan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penyebab kekerasan seks. Faktor yang pertama, karena adanya paksaan, kemudian intimidasi, kemudian ancaman, dan adanya penahanan, kemudian tekanan psikologis. Nah, selanjutnya ada karakteristik Sengroving. Jadi ada beberapa karakteristik Sengroving. Yang pertama, proses membangun hubungan positif dan menjalin ikatan emosional untuk menemukan rasa percaya, sehingga bisa mengatasi hambatan untuk tujuan seksualitas. Nah, demikianlah pembahasan dari materi yang kedua. Harapan dari saya sebagai mahasiswa yang telah membawakan materi tentang kekerasan seksualitas ini, bahwa remaja-remaja di Indonesia harus lebih sadar diri dan orang tua juga harus ikut berpartisipasi untuk membantu maksudnya remaja-remajanya supaya tidak terjun ke dalam dunia PSK ataupun tidak terkena dampak dari kekerasan seksual. Baik Bunda, sekarang saya akan melanjutkan pembahasan ke materi yang ketiga. Nah, di materi yang ketiga ini saya akan membahas gelandangan dan pengemis atau masyarakat Indonesia biasa menyebutnya gepeng dan anak jalanan. Nah, di topik gepeng dan anak jalanan ini ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian dari gepeng dan anak jalanan, kemudian
kriteria gepeng dan anak jalanan, kemudian penanganan gepeng dan anak jalanan. Baik, saya akan melanjutkan membahas topik yang pertama di materi yang ketiga, yakni pengertian gepeng atau yang biasa disebut dengan gelandangan dan pengemis. Jadi, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1980 tentang penanggulangan dan gelandangan dan pengemis. Jadi di situ disebutkan bahwa gelandangan adalah orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di tengah-tengah kehidupan masyarakat setempat. Sedangkan pengemis adalah orang-orang yang suka meminta-minta dengan berbagai cara dan mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Kemudian, sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari anak jalanan. Jadi, anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan sehari-hari di jalanan, baik untuk melakukan atau mencari nafkah di tempat-tempat umum lain. Selanjutnya, ada beberapa ciri-ciri anak jalanan. Yang pertama, berusia 5 sampai 18 tahun. Kemudian melakukan kegiatan di jalan raya. Selanjutnya, ada beberapa kriteria yang bisa disebut sebagai gepeng atau gelandangan dan pengemis. Jadi menurut Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang penanganan gelandangan dan pengemis, Pasal 5 dan 6 menjelaskan bahwa gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria. Yang pertama, tanpa KTP. Kemudian, tanpa tempat tinggal yang pasti atau menetap. Kemudian, tanpa penghasilan yang tetap. Kemudian, tanpa mempunyai rencana ke depan, baik untuk anaknya maupun untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, ada beberapa kriteria orang yang termasuk sebagai golongan pengemis. Yang pertama, orang-orang dengan kriteria pengemis ada beberapa kriteria. Yang pertama, mata pencaharian bergantung pada belas kasihan orang lain. Kemudian,
pakaian kumuh, dan juga compang-camping dan tidak wajar. Berada di tempat umum, kemudian yang terakhir, pengemis selalu memperalat sesama untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Nah, yang terakhir di materi yang ketiga ini, saya akan menjelaskan penanganan gepeng dan anak jalanan. Nah, untuk penanganan gepeng dan anak jalanan ini ada beberapa solusi. Yang pertama, mengayomi dan memberikan perlindungan kepada anak-anak, khususnya dalam hal ini adalah anak-anak jalanan. Kemudian yang terakhir, memberikan pendidikan yang setinggi-tingginya. Nah, harapannya adalah bahwa di Indonesia mudah-mudahan setiap tahunnya anak-anak jalanan bisa mendapatkan pendidikan dan juga pengemis di Indonesia semakin berkurang, supaya negara kita tercipta, negara Indonesia ini semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera. Baik, sekian pembahasan dari materi yang ketiga. Baik, Bunda, sekarang saya akan melanjutkan membahas materi yang keempat. Nah, materi yang keempat ini saya akan membahas anak yang berpenyakit. Yang pertama di sini ada tuberkulosis atau TBC. Jadi tuberkulosis atau sering disebut TBC adalah penyakit menular terbesar di dunia setelah HIV. Penyakit TBC disebabkan karena adanya hasil dari bakteri Mycobacterium TB. Penyakit ini dapat menyerang bagian tubuh manapun. Namun, yang paling umum menyerang pada paru-paru. Nah, selanjutnya gejala penyakit TBC. Jadi, gejala penyakit TBC yang perlu diwaspadai seseorang yang mengalami penyakit TBC memiliki beberapa gejala awal yang umum atau yang sering terjadi. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat, yaitu CDC, mengatakan bahwa penularan TBC terjadi lewat udara pada saat penderita TB aktif mengeluarkan bakteri pada saat batuk, bersin, atau berteriak. Nah, ada beberapa orang yang mengalami gejala TBC. Yang pertama, mereka yang tergolong ke dalam perokok aktif. Kemudian, mereka yang sering mengonsumsi minum alkohol. Nah, ini harus dikurangi ya, khususnya
bagi yang suka merokok ataupun sering mengonsumsi alkohol, hal ini harus dikurangi supaya tidak terkena penyakit TBC ini, karena ini sangat berbahaya sekali. Nah, petugas medis juga, khususnya yang sering berhubungan dengan penderita TB, ini juga rawan terkena ataupun mengalami gangguan TBC atau tuberkulosis. Kemudian, orang yang tinggal di lingkungan yang padat dan kumuh. Nah, sekarang saya akan melanjutkan pembahasan penyakit yang kedua, yaitu penyakit kusta. Jadi, penyakit kusta adalah penyakit infeksi yang mikobakteri pada manusia yang kronik progresif mula-mula menyerang susunan syaraf tepi. Mycobacterium leprae adalah bacil obligat intraseluler yang utama berkembang biak di dalam sel syaraf dan makrofag kulit, dapat ditemukan di dalam tanah, air, udara, tapi pada manusia terdapat pada permukaan kulit. Nah, demikianlah pembahasan materi yang keempat. Tadi saya membahas materi yang keempat, yaitu tentang penyakit. Yang pertama ada penyakit TBC dan yang kedua ada penyakit kusta. Baik Bunda, demikianlah pembahasan terkait materi mata kuliah pendidikan anak penyandang masalah sosial. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.